Baik, sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi formal dari turunan, yaitu turunan. Sorry, ini pennya salah. Oke, turunan dari sebuah fungsi itu didefinisikan secara formal dengan limit dari H menuju 0 dari fx tambah H dikurangi fx dibagi dengan H di sini ya. Sebagai contoh, kita akan menurunkan sebuah fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat ya. Dalam hal ini kalau misalkan kita terapkan pada definisi formal untuk turunan, maka ini akan menjadi turunan dari x kuadrat sama dengan limit dari H menuju 0 dari x ditambah H dikuadratkan dikurangi dengan x kuadrat dibagi dengan H ya. Ini kalau misalkan kita ekspansi limit dari H menuju 0 ya, dari x kuadrat ditambah bagusnya kita pakai kurung di sini, x kuadrat ditambah h kuadrat ditambah 2xh dikurangi x kuadrat, dimana di sini x-nya dapat kita cancel seperti itu ya, sehingga ini menghasilkan limit dari h menuju 0. Kita dapat faktorkan antara h, maka kita dapatkan h dikali h ditambah 2x dibagi h. Kita dapat cancel h-nya, sehingga ya menurut definisi limit h ini di sini akan menjadi 0 ya, sehingga sisanya apa? Sisanya kita ambil 2x, sehingga ya kita dapatkan bahwa turunan dari x kuadrat itu sama dengan 2x menggunakan definisi formal dari turunan. Kita dapatkan 2x. Oke. Untuk menurunkan sebuah fungsi ya, khususnya untuk fungsi yang memang dia berpangkat seperti ini, itu akan sangat lama ya. Contoh kasusnya untuk yang misalkan kita harus mencari turunan dari x pangkat 3 ataupun turunan dari x pangkat 4 atau yang lebih besar lainnya, kita akan kerepotan menggunakan definisi turunan yang seperti ini gitu ya. Sehingga kita akan membuat sebuah sifat di mana sifatnya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan turunan yang bertipe fx sama dengan x pangkat n. Karena apa? Karena dalam turunan bentuk yang paling sering muncul itu adalah bentuk yang berpangkat seperti ini ya, dengan basisnya adalah variabel itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita akan mencari sifat daripada turunan untuk yang x pangkat n ya. Nah, menurut definisi turunan dari x pangkat n, kita gunakan fungsi yang umum yaitu x pangkat n yang tadi. Ini didefinisikan sebagai limit dari h menuju 0 dari x-nya kita ganti dengan x plus h sesuai dengan yang diminta dalam definisi formal dari turunan, x tambah h pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi dengan h gitu. Oke. Nah, di sini limit ini kita dipaksa untuk mengekspansi x bentuk x tambah h pangkat n. Oke, kalau misalkan kalian tahu ada sebuah teorema di mana dia mengatakan bahwa x ditambah h pangkat n sama dengan jumlahan dari k sama dengan 0 sampai ke n dari kombinasi nk x pangkat n minus k dikali h pangkat k ya, ini k juga gitu ya. Dengan c ini adalah kombinasi yang pernah kita pelajari waktu kita sekolah dulu ya.
Baik, nah sekarang kita akan menguraikan bentuk ini. Oh ya, sebelum itu teorema ini dinamakan dengan teorema binomial. Kalian dapat searching di internet barangkali untuk teorema binomial ini. Barangkali nanti juga kita akan membuat video mengenai pembuktian dari teorema binomial ini ya. Oke, untuk sementara kita gunakan dulu bentuk teorema binomial yang seperti ini gitu ya. Baik, di sini kita akan ekspansi, kita akan uraikan bentuk notasi sigma di sini. K sama dengan 0 sampai n untuk kombinasi nk x pangkat n minus k h pangkat k ya, dimana menurut notasi sigma ini haruslah berlaku Cn0 x pangkat n h pangkat 0 ya, h pangkat 0 itu 1 ditambah dengan Cn1 x pangkat n min 1 h ditambah Cn2 x pangkat n min 2 h kuadrat, dan ini berlanjut sampai seterusnya hingga batasnya itu adalah Cnn h pangkat n ya, sebab ya n kurangi k nanti dia akan mengurangi dirinya sendiri sebab kita sudah mencapai batas dari indeksnya ya, barangkali seperti itu. Baik, karena ini sama dengan x tambah h pangkat n, maka kita dapat substitusikan ke dalam limitnya ya. Jadi limit h mendekati 0 dari ya yang ini Cn0 x pangkat n ditambah dengan Cn1 x pangkat n min 1 dikali h tambah seterusnya sampai dengan Cnn h pangkat n begitu, dikurangi dengan x pangkat n dibagi dengan h ya. Oke. Untuk awal-awal kita akan menguraikan bentuk kombinasinya. Ada 3 kombinasi di sini yang perlu kita uraikan ya, barangkali kita uraikan Cn0 sama dengan n kuadrat dibagi n faktorial 0 faktorial, dimana hasilnya pasti 1. Kemudian untuk Cn1 itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial ya, sehingga hasilnya adalah n untuk kali ini gitu ya. Untuk Cnn ini n faktorial 0 faktorial n faktorial, dimana hasilnya juga ternyata 1 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya limit ini kita tulis ulang dalam bentuk kombinasi yang sudah kita uraikan sebelumnya, yaitu Cn0 kita sudah uraikan ya. Oke. Yaitu Cn0 itu 1, jadinya ini x pangkat n ditambah dengan nx n min 1 h ditambah seterusnya sampai h pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi dengan h ya. Ini nggak rapi. Oke, seperti ini. Ini x pangkat n nya dapat kita cancel seperti ini, menyisakan ya bentuk yang ini. Nah, tapi dimulai dari indeks 1 sampai indeks ke n itu pasti akan muncul suatu h, dimana nanti h nya dapat kita uraikan atau kita faktorkan bentuk ini, sehingga h dikali nx pangkat n min 1 ditambah seterusnya tambah h pangkat n min 1 dibagi dengan h. Kita dapat cancel h yang ada di sini. Nah, kemudian kita dapatkan bentuk limit h menuju 0 dari nx pangkat n min 1 ditambah dengan Cn2 ya. Cn2 x pangkat n min 2 dikali h tambah seterusnya sampai h pangkat n min 1. Nah, jadi hanya ini muncul pada indeks kedua sekarang karena kita telah
faktorkan H-nya, kemudian kita cancel. Nah, menurut definisi limit ya bentuk H yang seperti ini udah menjadi 0, sehingga menyisakan nx pangkat n min 1 ya. Sehingga apa? Sehingga ya turunan dari x pangkat n itu sama dengan n x pangkat n min 1. Sebagai contoh, kita akan gunakan sifat ini dengan fungsi yang sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat untuk memastikan ya. Jadinya turunan dari x kuadrat harusnya adalah n, dalam hal ini n nya adalah 2 kali dengan x pangkat 2 min 1, yang hasilnya sama seperti yang tadi, yaitu 2x ya. Dan bentuk ini juga berlaku untuk yang lebih besar, contohnya seperti x pangkat 5 ya, ini jadinya 5x pangkat 5 min 1 yang sama dengan 5x pangkat 4 ya. Sehingga ya kita dapatkan bentuk yang sangat fundamental untuk turunan, sifat yang fundamental, yaitu turunan dari x pangkat n sama dengan n x pangkat n min 1. Dan sifat ini menjadi sifat yang paling sifat ini menjadi sifat yang penting untuk kita ke depannya, sehingga ya Anda perlu mengingat ini agar pengerjaan kita nantinya lebih mudah untuk dilakukan.